Karena itu judul yang kami berikan adalah ya waspada terhadap setiap kebaikan yang kita lakukan itu kadang-kadang bisa haba'am mansura. Al-Quran menyebut haba'am mansura itu muspro, muspro ya. Bahasa Al-Quran haba'am mansura, muspro, percuma atau hilang begitu saja. Al-Quran menyebut ibaratnya kalau sesuatu yang kita lakukan kemudian grundel, ngedumel, napa malih? Grundel, ngedumel, ngomel, itu ibaratnya dalam Al-Quran kita itu meletakkan pasir di atas batu, pasir di atas batu, kemudian ada angin, bes, apa yang terjadi? Ya habis ya, terserah. Jadi percuma, karena hilang, tidak ada manfaatnya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Al-ayah Surqul Nadim. Ibu-ibu yang ada di bawah, bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Ad-Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan nafas lega, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soho dipun kari kesempatan sehingga kita hadir di masjid ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita lakukan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan solihah. Sebab jaminanipun Rasul sing sapa wonge lumaku ing masjid terus nindakake salat, mongko Allah bakal bangunake rumah di surga. Amin. Karena ini masjid ini adalah rumah Allah. Ketika kita gandrung dengan masjid, hati kita melekat dengan masjid, dan sebisa mungkin bisa berjamaah di masjid, insya Allah nanti masjid ini akan dipindahkan oleh Allah yang lebih indah, lebih bagus di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak saudara-saudara kita yang kepengen punya masjid bertahun-tahun tapi belum bisa punya masjid. Masih ada 2 PRN kita yang belum punya masjid, Kerembangan dan Sadar. Sehingga kalau kami ngaji di sana dari rumah ke rumah, di Sadang itu hanya 10 orang, 11 dengan Pak Badarman. Di taman itu hanya 8 orang, 9 dengan saya. Di Rembangan itu 6 orang, saya yang ke-7. Itu sudah puluhan tahun. Karena itu ya kita dorong untuk segera punya musola. Taman itu sudah punya musola masih bagus, tapi ya jamaahnya tidak lebih dari 8. Kapan itu terawih? Ya saya dengan nyonya dengan 6 orang, yang ibu-ibu ada 7. Ya begitu beratnya. Tapi kalau kita kirimi kambing
Tiap hari raya kurban kan kita kirim kambing. Mari kita kirimi 12 kambing di beberapa ranting. Taman itu ya orangnya 8, kita kirimi kambing 2. Tangga kanan kiri itu ya mau diberi dagingnya, tapi diajak sholat di Masjid Al-Ikhlas angel gitu. Di Sadang juga gitu. Tapi terus kita dorong agar tetap ada kajian dari rumah ke rumah. Saya ceritakan Geluran itu tidak simsalabim ada masjid ini gitu. Sejak tahun 88 itu ya di rumahnya Pak Moko itu kita pakai ngaji, kita pakai traweh, belum ada pimpinan ranting. Kami harus merintis satu-satu, cari satu-satu. Saya dengar ada teman-teman Muhammadiyah, saya datangi. Kemudian ya, 25 tahun di rumahnya Pak Jatmoko itu. Baru 2013 pindah ke sini. 2013 masih dalam kondisi pakai perlang. Cor-coran ini pun kami minta ke PCM. Dicor ini aku wis masang besi tapi gak duit ya apa. Teman-teman PCM lihat, akhirnya besok kan kita cor 8 molen ini, cor-coran bawah kita ini 8 molen. Alhamdulillah kemudian mulai satu persatu ada yang simpatisan ke kita dan seterusnya, dan sampailah masjid ini masjid kita bersama, kita makmurkan bersama. Karena itu bagi kader-kader mubalik kita jangan kecil hati kalau jenengan ngaji yang mendengarkan hanya 4 itu nanti kalau dari kader-kader mubalik ya masing-masing punya 4 mubalik punya 4 jamaah kan 4 kali 4 menjadi 16 terus itu namanya jamaah seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah waspada terhadap 7 hal yang dapat menghapuskan amal soleh kita. Apa sih sesungguhnya amal soleh itu? Kita lihat dulu dari sisi bahasa. Ini ada sebuah kalimat, perbuatan baik dan buruk pasti akan kembali kepada pelaku perbuatan itu. Yang mesti kita pahami bersama. Perbuatan baik dan buruk pasti akan kembali kepada pelaku perbuatan itu, tidak kepada orang lain. Dasarnya apa? Al-Isra 17 ayat yang ke-7. Ayatnya panjang, tapi kita ambilkan intinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Yen to sira lakoni kebaikan li anfusikum, kaapian iki yo balik ning awakmu dhewe. Wa in ahsatum, tapi yen sira lakoni kaelekan keburukan asabtum falaha, dari yang kamu perbuat itu kembali kepada dirimu sendiri, tidak ditimpakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua di Fusilat di surat 41 ayat 46. Barangkali saya salah nutul, kadang-kadang suratnya betul, ayatnya di dalam bersani. Ayatnya pendek. Man amala sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Man amal sholihan, barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu fali nafsihi, mongko amal soleh iku ya kanggo awake dhewe. Wa man asaa, tapi sopone wong kok nglakoni kaelekan itu fa 'alaiha, mula tetep balik ning awake dhewe. Dan Allah mengunci di akhir ayat ini dengan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Wa ma rabbuka lan ora sapa
pangeranmu iku bidolamin mendolimi lil abid marang kawulane dewi. Wa marobuka bidolamin lil abid, Allah sekali-kali tidak akan mendolimi hambanya. Di banyak ayat saya sampaikan, Allah itu kalau mengadili hambanya tidak ada yang kancret. Nopo kancret itu? Ono sing kari, nggak ada yang kari. Yang baik ya baik, yang tidak baik ya tidak baik. Jadi di ayat lain tuh mayyamal miskola dzarratin khairoi yaro wa mayyamal miskola dzarratin syarroi yaro. Yang baik ya ditunjukkan baik, yang jelek ya ditunjukkan jelek. Tidak ada yang ketinggalan, mesti tampak semua. Maka mari kita ilustrasikan contoh konkret perbuatan baik yang itu sering kita lupakan. Ada sebuah artikel bertajuk Sapaan Senilai Nyawa. Tajuknya Sapaan Senilai Nyawa. Ini kisah nyata seorang karyawati yang tiap hari masuk kerja itu, kemudian pada saat jam 4 sore, maka sebagai pegawai yang jujur dan hati-hati, maka ia melihat gudang. Ini adalah pabrik pengolahan makanan beku, sehingga di pabrik itu ada frozen raksasa. Seperti halnya kalau kita lihat frozen raksasa di Arab Saudi itu. Tahun 2014 kami haji itu, kemudian karena dikit-dikit bisa bahasa Arab, dikit-dikit bahasa Arab, sehingga agak banyak kenal syekh di sana. Salah satunya adalah syekh dari Al-Bantani dari Banten, tapi sudah puluhan tahun di sana. Malam hari jam 11 kita diajak keliling, ternyata beliau itu diamanati oleh kerajaan Arab Saudi untuk menghandle konsumsi 13.000 jamaah haji Indonesia. Jadi 3 kali konsumsi dalam satu hari harus 13.000 kotak. Maka suatu saat kami datang ke kantor beliau, kantornya sederhana. Kemudian saya diajak, Ustaz Badan, hayya bina, ikuti kami. Diajak ke frozen raksasa itu. Ternyata yo dinginnya bukan main, jaketan aja ada kuat gitu. Sehingga persediaan ayam ya semacam-macam lah, daging unta, daging apa sih itu, kambing dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian dikirim ke satu rumah makan beliau, disiapkan nasi mandi. Nasi mandi ya, nasi mandi itu ya kambingnya kambing muda. Jadi kami hanya berenam itu diberi satu kambing beluduk satu, kambing satu muto itu nasi mandi. Tak Badan harus habis ini. Astagfirullahaladzim, uang 6 ngentekne pedus siji. Nah orang Arab habis gitu. Tapi kami nggak habis sepertiga. Orang 6 itu nggak habis sepertiga. Sempol siji berenam aja sudah lebih. Kalau di sana jam 11 malam itu kok habis. Nah saya lirik di sebelah ini 2 orang itu 1/4 dari kambing, 1/4 2 orang habis. Nah, ini tradisi di sana. Nah, kita bisa bayangkan pabrik frozen raksasa itu seperti apa. Ini di Indonesia. Kemudian dia ngecek semuanya. Tapi ada teman yang kemudian keburu-buru, sudah jam 4 lebih, maka ia tidak melihat yang ada di dalam pabrik itu. Tiba-tiba pintu ditutup, dikunci jebret, pulang. Begitu anak yang dalam kuncian ini selesai ngecek, wah pintunya ditutup. Ia gedor-gedor, ia teriak-teriak, ya tidak ada satupun yang dengar, sudah pulang semua. Singkat cerita, ternyata kemudian security-nya curiga, ada sesuatu yang aneh. Anehnya apa? Ada seorang karyawati yang belum pulang.
hafal belum? Ya, dia hafal betul nama-nama karyawati itu walaupun ratusan karyawan. Maka beliau dengan bawa kunci gandanya, kemudian keliling. Setelah dipastikan tidak ada orang, tapi masih penasaran, kemudian dibukalah frozen raksasa itu, blek. Ternyata karyawati itu karena sudah tidak ada respon apapun, semakin dingin, rambutnya sudah tertutup bunga es, bibirnya sudah semakin membiru, dia kemudian dalam kondisi pingsan. Maka diboponglah ke kantor satpam, kemudian diminumi air panas, kemudian diberi pemanas dan seterusnya, siuman. Dari siuman itulah maka ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada sang security. Maka dari situ kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Setiap kebaikan selalu punya cara yang unik untuk kembali kepada pemberi kebaikan. Usut punya usut, ternyata karyawati ini sumeh. Peso sumeh ya. Sumeh ini ku gratek. Wah, angel meneh napa niki ya, murah senyum. Murah senyum nyopoan. Murah senyum nyopoan. Grapiak lah, grapiak. Jadi karyawati ini setiap datang lewat itu parkir sepeda motor, kemudian lewat mesti nyapa Pak Satpam. Waalaikumsalam, monggo Pak. Ketika pulang pun juga gitu, nyapa Pak. Assalamualaikum, salam. Saya pulang dulu Pak, ketemu besok ya, insya Allah. Itu ihsan, itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak harus berupa pemberian sebuah materi finansial, tapi senyum, sapa itu ternyata berimplikasi positif terhadap pelakunya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jelas ya? Berikutnya, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Bahkan cinta itu adalah hal sepele dan semudah senyuman yang dilakukan oleh karyawati itu. Satu kalimat ramah, monggo Pak, kalau matur nuwun nggih, winjing panggih malih. Menyapa. Begitulah kebaikan. Ia akan selalu diingat. Satpamnya tuh ingat itu. Ada yang ganjil ini, mesti ada sesuatu yang belum pulang gitu. Karena apa? Si anak yang ramah itu belum menyapa. Waduh. Anak yang ramah itu belum nyapa, dilihat di daftar hadir, datang. Anak berarti belum pulang, belum nyapa. Bertahun-tahun setiap keluar dan masuk menyapa. Karena itu begitulah kebaikan. Ia akan selalu diingat. Dan ia juga akan selalu kembali dengan cara yang tak pernah disangka-sangka. Tidak pernah menyangka itu anak ini bisa ditolong oleh satpam tadi. Ini dari olah perbuatannya sendiri. Artikel yang kedua, ilustrasi sebuah kebaikan yang sederhana. Ada seorang ibu, ini judulnya sopir angkot. Judulnya sopir angkot. Seorang ibu dan 3 orang anaknya berdiri di tepi jalan ingin ke terminal, tapi uangnya tidak cukup. Kepingin nang terminal, duitnya gak cukup, nggih numpak wong papat. Ibu dan anaknya 3. Tapi ia tetap optimis, ingin ke terminal. Kemudian apa yang terjadi? Tapi beliau dan anaknya tidak cukup ongkos untuk naik. Ya paling cukup hanya 1 orang. Gitu loh. Kemudian banyak sopir itu berlalu saja, karena setiap berhenti, Pak saya berempat,
tapi tidak punya ongkos untuk naik, gimana ya, tinggal aja. Ada banyak sopir angkot itu kemudian berlalu, tapi ada satu sopir muda yang kemudian berhenti. Ibu kemana? Ibu badai tembuti tenggene terminal, tapi nak ibu mboten gadah ongkos. Nah lah kalau kalian nak tiga niki. Tetapi si sopir itu dengan wajah yang ramah, dalam bahasa Nabi, bastul wajhi wa husnul khuluq, wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Monggo Bu mboten napa-napa, panjenengan minggah. Gak apa-apa nak mboten napa-napa. Panjenengan minggah mawon berempat. Ia tidak mikir itu. Padahal di saat yang sama angkot lain itu berlomba mencari penumpang, mengejar setoran. Tapi supir yang satu ini rela 4 seat signal tempat duduk, rela 4 tempat duduk, kursi penumpangnya digratiskan, majanan bahasa Arab, digratiskan. Dan bayangkan, yang lain harus kejar setoran, dia direlakan 4 kursi diduduki oleh penumpang tanpa bayar. Tapi ini adalah sebuah keluhuran budi, kebaikan dari seorang sopir. Kemudian apa yang terjadi? Begitu turun dari mobil angkot itu, dia mengucapkan terima kasih saja. Matur suwun genah, jazakumullah khairul jazaa, jazakumullah ahsanal jazaa. Matur suwun genah, Allah sing bales. Nek cara geluranku, lemah putra lemah teles, Gusti Allah sing sepuro, ya Gusti Allah sing bales. Sarane gitu. Akhirnya apa? Namun di belakang ibu ada seorang laki-laki yang paham betul bahwa anak ini butuh duit, tapi wong papa dunggane lak rugi, setorane kepriye. Ia berpikir kemudian menyiapkan uang. Per orang kan 5.000, maka ia menyiapkan uang 26.000. Kemudian ia serahkan di belakang ibu. Ibu pergi, kemudian uang diserahkan 25.000. Ia berkata, ini untuk Anda, untuk ongkosku dan 4 orang penumpang tadi. Apa kata berikutnya sang sopir itu? Nak, teruslah jadi orang yang baik ya Dik, kata pria tersebut kepada sopir angkot yang muda. Ada 2 tajuk ini yang perlu kita renungkan. Ini adalah sebuah kebaikan yang tertulis di dalam surat Al-Isra dan surat tadi. Maka kesimpulannya monggo kita ambil ibrah dari 2 tajuk yang sederhana tadi. Apa yang dapat ibrah yang kita ambil pelajarannya? Yang pertama, kejujuran seorang ibu itu menginspirasi dan disikapi seorang sopir dengan jiwa yang positif. Mari kita renungkan. Nek kula panjenengan umume wong ya ngedumel, ya ngoceh, orang duit-duit numpak angkot, enten sing ngoten nggih. Iya, tapi beliau ndak. Anak muda ini padahal yang lain berjibaku dengan setoran. Setoranku piye? Dia tidak berpikir setoran. Kalau ada seseorang yang memerlukan bantuannya, ia tidak bisa bantu, hanya bisa bantu dengan diminta untuk naik dengan gratis. Dan kejujuran seorang ibu, nak saya ingin naik angkot, tidak punya uang, direspon positif oleh sopir. Berikutnya, kebaikan, kejujuran seorang sopir tadi yang keikhlasannya luar biasa itu direspon baik oleh seorang penumpang yang dermawan. Selawewu tapi bermakna bagi seorang sopir.
Kembali lagi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yen to sira berbuat apik ya balik nang awakmu dhewe. Jadi 4 seat yang digratiskan itu loh, nggak gratis ternyata, oleh Allah dititipkan melalui penumpang yang satu, tetap dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang perlu kita renungkan bersama jemaah, Allah telah mempertemukan komunitas orang-orang yang berhati mulia. Komunitas sopir, komunitas penumpang yang tidak bisa bayar, dan komunitas penumpang yang bisa nomboi bayaran agar setorannya sama-sama terpenuhi. Dan tidak ada kesia-siaan dalam berbuat kebaikan. Tidak ada orang berbuat kebaikan itu sia-sia. Kalau dilakukan sekarang belum tentu nanti dibalas oleh Allah. Dan kebaikan yang kita lakukan sekarang ini tidak mesti kembali kepada kita. Boleh jadi kembali kepada anak kita, boleh jadi kembali kepada istri kita, dan pada saatnya mungkin kembali ke kita dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Wong kula niku sudah ingat belas, gak ingat belas. Suatu saat takziah ke ibunya Bang Ali Akbar yang baru pulang haji. Terus yang keluarga besarnya Mas Ali, Mas Iwan, ponak-ponaknya itu semua murid kami di SMP Muhammadiyah. Ketika saya kepala SD Muhammadiyah, Mas Hulang yang paling kecil itu, yang sekarang tentara di Kodam katanya, itu sakit. Oh, saya juga belum punya sepeda tahun 80 berapa itu, tak gendong. Hulang itu perutnya sakit, tak gendong. Bapaknya kan jualan di listrik itu, di sebelah listrik, di sebuah toko makanan di listrik itu, PLN itu ya. Omamun dile, PLN, harus tak gendong situ. Tuh, saya diingatkan oleh dia gitu. Udah perutnya sakit. Pak Abis, namanya Pak Abis tahun 81. Ketika kami takziah ke ibunya meninggal itu, ngerwangkul saya itu, kemudian masih ingat belum? Lupa, ulang Pak Padaman. Kalau seeling dengan gendong, wonten kula sakit dengan gendong mantuk tengene warung. Dia ingat. Padahal saya sudah sama sekali tidak ingat itu. Artinya apa? Ya dia mengingat kebaikannya, saya sudah lupa. Tapi tentu kebaikan yang saya lakukan itu insya Allah sudah diganti oleh Allah. Tapi juga lupa diganti bentuk apa. Ya paling dia mengatakan terima kasih, itu kami juga lego. Dia ingat apa yang saya lakukan pada saya sama kali sudah tidak ingat. Artinya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan itu. Jadi perbuatan kebaikan itu tidak perlu harus kaya baru melakukan kebaikan. Kalau harus kaya berarti dalam tanda petik itu adalah finansial. Padahal kebaikan yang dalam Al-Quran disebut ahsan, kebaikan, itu adalah berupa sikap juga, perilaku kita dalam menolong orang dan seterusnya. Artinya Allah punya rencana yang terbaik dan terindah. Allah itu selalu punya rencana yang terbaik dan terindah pada waktunya. Terbaik dan terindah pada waktunya. Kalau Allah membalas kebaikan kita itu ya kadang nunggu waktu. Pada saatnya kita membutuhkan pertolongan Allah karena kita sudah menolong orang lain, sekalipun tidak pernah diingat, itu Allah akan menurunkan kebaikan itu yang terindah pada waktunya untuk membalas setiap kebaikan kita. Sehingga kata kuncinya ini yang perlu kita pahami bersama. Kata kuncinya bahwa setiap kita menabur kebaikan, sejatinya kita sedang menabung kebaikan untuk diri kita sendiri. Saya ulangi, kata kuncinya bahwa setiap kita menabur kebaikan,
benih-benih kebaikan kita tabur di masyarakat kita, di tetangga kita, di saudara kita, di jamaah kita, sejatinya kita sedang menampung kebaikan untuk diri kita sendiri. Cepat atau lambat mesti rojiun ilaina, akan kembali kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Didasari 2 ayat, dan banyak ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ini terkait dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa baik menolong orang itu tidak selalu kita ukur dengan finansial, dengan sapaan, dengan senyuman, dengan cekatan membantu orang lain sebisa kita. Kadang-kadang mengorbankan tempat duduk kita di satu majelis, di tempat, di mobil dan seterusnya untuk orang yang lebih membutuhkan. Itu sebenarnya berat bagi kita. Wong iki aku bayar lungguh-lungguh ku dhewe ning bis, ono ibu bawa anak kecil. Ayo, kalau kemudian kan kita mesti belajar dengan psikologi empati dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Pernah kita sampaikan itu, ada 7 hal contoh psikologi empati dari Ali bin Abi Thalib. Masa kita tidak empati pada ibu yang tergopoh-gopoh, terhuyung-huyung dengan putranya, kemudian berdiri walaupun kita punya hak, kita bayari kursi itu, tapi tanpa dipikir panjang, Bu, monggo. Kebaikan kita itu tidak sia-sia. Tidak ada apa maksud, mesti akan diganti oleh Allah. Paling tidak jawaban ucapan matur suwun itu melegakan kita. Dan pada saatnya akan diganti oleh Allah dalam bentuk lain, min ghairi la yahtasib, yang kita tidak bisa menghitung kapan Allah mengembalikan itu. Kadang-kadang kembalian dari Allah itu baik kontan maupun tadrijian itu bertahap, itu mungkin lebih bagus balasan Allah daripada kita sekedar menyerahkan kursi itu untuk seorang ibu dan seterusnya dan seterusnya. Ini ilustrasi kebaikan. Karena itu judul yang kami berikan adalah ya waspada terhadap setiap kebaikan yang kita lakukan itu kadang-kadang bisa haba'am mansura. Al-Quran menyebut haba'am mansura itu muspro. Ya. Bahasa Al-Quran haba'am mansura, muspro, percuma atau hilang begitu saja. Al-Quran menyebut ibaratnya kalau sesuatu yang kita lakukan kemudian grundel, ngedumel, napa malih? Grundel, ngedumel, ngomel, itu ibaratnya dalam Al-Quran kita itu meletakkan pasir di atas batu. Pasir di atas batu. Kemudian ada angin. Bes, apa yang terjadi? Ya habis ya, terserah. Jadi percuma, hilang, tidak ada manfaatnya apa-apa. Kalau kemudian ngedumel. Bagaimana Al-Quran? Sekarang kembali ke judul. Ini kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah untuk bisa melakukan kebaikan kepada siapapun, sekalipun hanya senyum, sekalipun hanya nyapa, sekalipun hanya salaman. Baik, apa yang harus kita waspadai kalau kita melakukan kebaikan yang kita uraikan tadi? Ternyata ada satu hal yang menghilangkan pahala perbuatan kita. Ada satu hal yang kemudian kalau kita lakukan itu menjadi haba'am mansura. Apa itu? Istighlalu bi uyubil khaliq. Istahlil ini suhul, nama suhul ini. Nek orang Arab itu kan ente suhul di mana jalan? Itu suhul kerja. Suhul itu kerja. Ya sibuk ya, sibuk kerja. Ya suhul, repot ya suhul. Itu bahasa pasaran. Sepanjang itu suhul itu ya suhul. Ya. Wong marah itu godop itu jadi khawas.
anak hawas pada ente itu hawas. Itu bahasa Arab pasaran. Tapi di dalam bahasa Arab ghadab, la taghdab, jangan marah. Istri itu harim, bukan zaujah ya, harim, enggak apa-apa. Jadi di sini apa? Akan hilang pahala kita, akan hilang kebaikan kita kalau kita sepanjang hidup kita itu disibukkan untuk membuka aib. Biuyub, uyub itu jamak dari aibun. Aib itu bahasa Arab. Aib itu apa? Kesalahan orang lain. Sehari-hari yang dicari itu kesalahan orang lain, gitu ya. Salah satu kebiasaan buruk manusia yang tidak habis-habisnya mencari kesalahan orang lain. Musiku sifat manusia. Ini bahasa Anggeluran ya watak, watuk, wahinge kaya ngono iku. Wis ta, uripe goleki kesalahan orang lain. Dan di bahasa kita sejak kelas 3 SD sudah diajari. Gajah di lubuk mata tidak tampak, sebaliknya kuman di seberang lautan sana nampak. Nah, artinya itu. Jadi gajah itu gondel-gondel ning ngene mripate dhewe lho gak ketok belas. Tapi kuman di seberang lautan tampak. Apa artinya? Kejelekan orang lain sekecil apapun ketok. Tapi kejelekan sendiri nggak pernah nampak. Maka ada sebuah mahfudzat ketika di pondok itu diajari aduun akilun khairum min sodikin jahilin. Di pondok itu ada hafalan ini cekeli baik Pak Tamhid itu Pak Sirofi itu di Ngawi cekeli oleh apa nih mahfudzat manjada wajada itu, iya, diantaranya mansobaro dan seterusnya itu, diantaranya juga itu atuun akilun khairum min sodikin jahilin. Musuh yang pandai itu lebih baik daripada teman akrab tapi bodoh. Teman akrab dari bodoh lu ngelumu, nggak pernah mengingatkan apa-apa. Koncone salah, apa? Koncone yang salah ya apa? Tapi teman itu cerdas. Teman itu mesti selalu tawasobil hak, tawasobis sober. Tapi ini buat kantor bodoh lah, apa? Sembarang apa? Ya kebablasan api. Tapi kalau akilun musuh yang cerdas itu bisa mengoreksi kesalahan kita, itu ada manfaatnya. Musuh yang cerdas itu mahfudzat yang tahun 60-an kita hafalkan di pondok itu. Jadi hidup kita ini senanti mencari kesalahan-kesalahan. Karena itu dalam Al-Quranul Karim mencari-cari kesalahan orang lain itu sering disebut dengan tajassus atau jasus. Nek penjenengan pondok mesti ada jasus. Bisa gitu. Iki Ustaz ini putrinya di pondok Gontor ada jasus. Itu yang mencari kesalahan. Jadi ia tidak diketahui. Itu pilihan dari Pak Yai Pondok. Suruh melihat hari ini Gontor itu, kami juga Gontor tapi Gontor cabang di Ngawi itu. Dulu kan Gontor itu pondok kita di sana. Kemudian oleh Pak Imam Zarkasi semuanya dipindahkan ke Ponorogo. Di sana tinggallah 25 hektar itu yang pernah direbut PKI tahun 65 di Kapling itu, kemudian dibuat Pondok Putri. Beli lagi timurnya Pondok Putri 2. Beli lagi di Widodaran dekat rumah saya itu Pondok Putri 3. Sehingga di Ngawi itu ada 75 hektar pondok 1 sampai 3. Itu ada jasus. Ada mata-mata ya, mata-mata yang Senin Selasa ini wajib bahasa Arab, tapi kok ono osing bahasa Indonesia dilaporne pasangi rompi jasus sehari penuh pakai rompi. Arek iki kena mata-mata mergo wayahe bahasa Araban pakai bahasa Indonesia. Rebo Kemis bahasa Inggris kena jasus lagi. Itu Daud dia tidak mencari kesalahan apa, tapi ia mengingatkan karena itu tugas dari Pak Yai atau Bu Nyai. Nah, itu ada di kita pun juga gitu dulu kalau waktunya. Tapi di Pondok Gontor itu kalau hari akad biasanya malah bahasa daerah.
bahasa daerah, ya bahasa Jawa, bahasa, karena banyak wali murid yang datang maka boleh pakai bahasa Madura kalau wali muridnya bahasa Madura. Baik, berikutnya. Bahkan jamaah, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Panjang perumpamaannya. Orang yang bersikap seperti itu ibarat laksana manusia yang memakan daging saudaranya sendiri yang mati. Orang itu kalau dari hari ke hari mencari kesalahan orang lain, maka diibaratkan oleh Allah seperti sesama muslim yang suka mangan dagingi saudaranya sendiri. Jijik kan? Jijik. Tapi ayatnya jelas, jangan memakan. Membayangkan saja sudah menjijikkan, kecuali Sumanto. Saya ingat Pak, sinten Sumanto niku? Yang putih Jawa. Ya, Al-Quran itu menggambarkan seperti itu, tapi ternyata mengada Sumanto mangan dagingnya ibu dewe. Jadi ibu itu meninggal tidak dikubur, disimpan, nggak diberitahu tetangga, tapi nggak titik dimasak. Jadi bangke nih jenazah ibu itu dimasak loh, tapi akhirnya ya katanya peribahasa kita akan sepandai-pandai menutup kesalahan ya akhirnya ketahuan juga. Sepandai-pandai menutup nyiru ya akhirnya ketahuan juga, ketahuan. Akhirnya ya dikandangkan dulu biar nanti jadi kanibal. Mereka terbiasa makan jenazah orang, nanti tetangganya bisa dibunuh, nanti dimakan. Ini Al-Quran menggambarkan ternyata ya Sumanto itu. Nah, mari kita pelajari satu ayat yang terkait ini. Nah, ini ayatnya. Nah, bersani di Al-Hujurat surat 49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi maitan fakari tumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Selamat pagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu. Ijtanaba yastanibu itu menjauhi. Menjauhi. Kalau mengikuti namanya ittaba'a tabi'u. Kalau panjenengan kan berdoa ketika habis sholat tadi. Napa niku? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Istanaba. Allahumma arinal haqqo haqqan, ya Allah tunjuki kepada kami bahwa yang benar itu kami pandang sebuah kebenaran. Warzuqna tibaa, dan beri kemampuan ya Allah kami untuk mengikuti ittiba kepada kebaikan itu. Wa arinal batila batila, ya Allah tunjuki kepada kami yang batal tetap kami pandang sebagai kebatilan. Warzuqna jatinaba, dan beri kemampuan kami ya Allah untuk menjauhi kebatilan itu. Ijtanaba yastanibu, ijtinaban itu menjauhi. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah tentang banyak berprasangka. Don itu berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sak temene sebagian saka ngira-ngira prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan juga jangan mengudek-udek kesalahan orang lain. Ayyuhibbu ahadukum, apa senang diantara kalian ayyakula lahmahi, kalau makan daging saudaranya sendiri. Maitan itu daging. Fakarihtumu, karohai itu menolak. Fakar
itu, tentu kamu menolak, tentu kamu jijik. Karena itu wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima tobat dan Maha pengasih. Jadi artinya ini, yang dijauhi yang pertama prasangka, kecurigaan. Yang kedua, mencari-cari keburukan orang lain. Yang ketiga, menggunjing. Menggunjing ini membicarakan aib orang lain. Tambah satu hadis gitu. Tambah satu hadis. Ini hadisnya singkat. Ada dua hadis, yang satu bulan depan insya Allah. An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman saghaluhu aibu an uyubin nas. Tuba bejo temen, untung temen, saghaluhu, kembali lagi suhul, sibuk ya. Orang yang senantiasa sibuk aibuhu, untuk mengorek-orek kesalahannya sendiri, kekurangannya sendiri, muhasabah terhadap sendiri-sendiri, an uyubin nas, kemudian ia tidak sempat mengoreksi orang lain. Kalau diartikan ini, sungguh bahagia hidup seseorang yang tatkala berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, dia lebih sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Saghaluhu aibu, ia sungguh sibuk untuk mencari kesalahannya sendiri tanpa sempat mengoreksi orang lain. Jadi ini kita balik peribahasa itu, kita usahakan senantiasa muhasabah terhadap diri kita sendiri, tidak usah muhasabah terhadap orang lain. Enggak ono Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mujan gerang sedoso. Ibu-ibu wayahe korah-korah ya romari, wayahe mbah-mbah romari. Saya kira sementara itu dulu nggih. Oh, ada pertanyaan? Nggih, baik. Jadi sementara baru satu, ada dalilnya dan seterusnya, dari 7 yang harus kita waspadai. Di antaranya kita usahakan tidak mencari kesalahan orang lain, tidak menguncing orang lain, tidak ngerumpi orang lain, agar apa? Pahala kebaikan yang kita lakukan ini tidak berkaitan yang nomor 1 ini, berarti kita tidak boleh menegur orang lain salah atau tidak boleh mengkritik gitu. Karena kan tadi kan kesalahan orang lain kita nggak boleh nyari kesalahan. Kalau misalnya dia salah kita biarkan saja, berarti kita nggak boleh memberi nasihat dia salah apa. Pertanyaannya mantap nih dari Ustaz Yusuf ini. Kalau melihat dari teksnya adalah tidak boleh menggunjing orang lain agar pahala kita tidak hangus, gitu. Agar kebaikan yang kita lakukan tidak hangus. Apa boleh kita mengkritik seseorang kalau dikiaskan dengan lafaz ini? Kalau bahasa mengkritik itu dalam koridor apa? Tadi kan sudah kita sampaikan ada aduun akilun khairum min sotikin jahilin. Musuh yang pandai itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Artinya kita kembali kepada konteks ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling wasiat mewasiatkan untuk kebaikan dan wasiat mewasiatkan dalam kesabaran. Ini kritik kan? Boleh. Ayatnya kan jelas. Maka kritiklah saudaramu itu, tapi kritik dengan kebaikan. Sampun salah iku, sing apik ngene, kan begitu. Jadi sebaiknya ketika kita mengkritik itu juga terpikir di benak kita ada solusi. Maka di organisasi kita itu kan kita tinggal 8 orang di PCM itu karena Pak Karim sudah tidak ada. Kalau sudah rapat ya rame. Apalagi Bang Semit itu, waduh, dengan temperamennya begitu, belar kadang meja digebrak. Ya wis wong itu ayo kritik-kritikin. Tapi kalau sudah selesai, maka rapat kita itu sudah tertutup oleh tembok kantor PCM itu. Tidak boleh keluar dari tembok PCM.
PCM itu kecuali yang boleh diekspos. Karena itu rahasia kita. Tapi kritik-kritikan tidak apa-apa, Al-Quran begitu, boleh. Tawasawil haq, tawasawil sabur di forum rapat. Tapi tentu dengan aksan yang terbaik, yang terbaik. Kadang-kadang dia dirangkul, gak salah sama mang. Kira-kira gak ngene, tapi sampean salah. Atau kalimatnya jangan sampean salah, kurang pas. Kan soal bahasa itu beda loh ya. Sampean salah gitu. Itu beda dengan kurang pas. Ya kurang pas sebenarnya salah, enggak pas. Tapi kemudian diikuti dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain. Boleh. Jadi boleh mengkritik, boleh sekaligus diharapkan memberi solusi. Ya, beri solusi. Kita dalam forum rapat kan mesti ada itu forum kritik dan seterusnya. Kemarin malam kan kita di Situ tadi itu Masjid Baru itu kita hadirkan 4 PRM, bahkan 2 PRM ikut Sadam dengan Rembangan datang, Gayem 150 orang. Kemudian kita sampaikan PCM datang semua, koordinator majelis datang semua, yang terkait wakaf disampaikan, terkait apapun disampaikan, kemudian kita rangkum. Oh ini yang harus kita layani, ini harus menyelesaikan ini. Tidak apa-apa ada yang dikritik. Sudah 7 tahun tanah kita itu tidak selesai. Apa itu? Wakafnya dan seterusnya. Nah, ini Pak Mokon nanti yang menangani, karena ini pakarnya ngurusi ke BPN. Nanti sampaikan Pak Mokon, selesai insya Allah. Tidak ada yang bisa tidak selesai karena ada yang kompeten untuk itu. Dikritik kita habis di forum itu sampai jam 10 malam. Gak apa-apa, tapi dicatat oleh sekretaris. Yang bisa dijawab oleh koordinator majelis, dijawab Pak Sampul juga, saya jawab dan seterusnya. Artinya apa? Dengan kita datang ke ranting itu ngerti kekurangannya ranting, termasuk mik gerak itu di Tanjung Sari. Saya sampaikan, Pak, besok kita perbaiki. Tidak boleh masjid kita di sepanjang ini mik gerak. Langsung majelis tabligh sempat untuk mengganti mic itu diperbaiki. Ada yang bocor depan, besok diperbaiki. Kemudian Pak Sofan Ali dan seterusnya murah meriah selesai ternyata. Artinya kehadiran kita ke ranting itu untuk curhat dan curpat, menerima curahan hati dan curahan pendapat. Selesai. Kami tidak ingin duduk di kursi gading PCM sana beneran yang diundang. Pada saatnya iya, tapi kami ingin jemput bola sebulan 4 kali datang ke ranting. Pada saatnya ke sini, saya sini. Besar itu. Ada lagi? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan baru 1 tapi belum tuntas. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang suka iri hati, suka menggunjing orang lain, suka mencari kesalahan orang lain. Kalau ayo muhasabah terhadap diri, awake dhewe urung apik goleki wong liya. Eman kebaikan kita kemudian nanti hilang. Semanten ingkang saged kula aturaken matur suwun atas beratosipun. Pangapunten Bapak Menewatur ingkang kirang pranani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.